Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Umi Utami Mukarramah, guru SKI dari Min 2 Tanah Toraja, akan membawakan materi yang berjudul Upaya Nabi Muhammad dalam Membina Masyarakat Madinah. Oke anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Adapun capaian pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis dakwah dan upaya Rasulullah SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim di Madinah sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap toleransi dan tantangan era digital. Menganalisis peristiwa-peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW sebagai pembelajaran kehidupan masa kini. Dan tujuan pembelajaran menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Adapun alur tujuan pembelajaran yaitu peserta didik menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Anak-anak hebat, siapa yang tahu upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Ayo, silahkan. Oke, benar. Jadi, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah yang pertama yaitu dalam bidang sosial. Oke, anak-anak hebat, dalam bidang sosial, Nabi Muhammad SAW melakukan upaya-upaya yaitu ciptakan kerukunan antar suku di Madinah. Nah, ada yang tahu bahwa sebelum Islam datang, antara suku Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan dan persitegan, bahkan tidak jarang terjadinya pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga yaitu kaum Yahudi. Kemudian mempersatukan sahabat Muhajirin dengan Ansor. Ada yang tahu bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antara kedua sahabatnya, yakni Muhajirin dan Ansor, dan melarang semangat kesukuan, sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Dengan mempersatukan kedua sahabat atas dasar suatu agama berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh. Dan selanjutnya membuat piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW juga mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Kainuko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Nabi Muhammad SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun isi dari perjanjian Madinah adalah 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong
menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Keenam, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Oke anak-anak hebat, ada yang tahu upaya selanjutnya? Upaya yang kedua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW berupaya pertama menciptakan kesejahteraan umum, yang artinya Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada pengikutnya untuk bekerja dengan tekun agar bisa meningkatkan taraf hidupnya yang lebih sejahtera. Di bidang sosial, Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin agar kaum muslimin saling menolong dan membantu. Upaya yang kedua dalam bidang ekonomi adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dikembangkan Rasulullah dalam melakukan perdagangan memiliki prinsip-prinsip, yaitu pertama, Rasulullah melarang orang yang melakukan akad jual beli dengan sumpah. Kedua, memberi kemudahan dan pinjaman kepada yang membutuhkan. Ketiga, melarang melakukan monopoli ataupun menimbun barang-barang. Yang keempat, menghindari unsur-unsur riba. Kelima, dilakukan dengan jujur dan benar. Keenam, dilakukan dengan kasih sayang dan pemurah dalam berjual beli. Ketujuh, menjauhi sifat gharar, yang artinya menjual sesuatu yang tidak jelas. Oke anak-anak hebat, selanjutnya upaya yang ketiga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, yaitu dalam bidang keagamaan. Oke anak-anak hebat, dalam bidang agama Nabi Muhammad SAW melakukan dua upaya. Upaya yang pertama yaitu membangun masjid, dan upaya yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan dakwah. Pada upaya yang pertama, Rasulullah SAW membangun masjid. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Masjid dijadikan tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam atau tafaqquh fiddin. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut ahlu suffah. Dengan penuh cinta dan perhatian Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan membimbing para sahabat.
untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah SAW adalah dengan memberi contoh langsung. Anak-anak hebat, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama yang kedua adalah mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong berkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah SAW adalah: pertama, penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis, karena ayat-ayat Al-Quran harus ditulis oleh kaum muslimin. Kedua, Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ayat-ayat Al-Quran banyak yang menerangkan keharusan umat manusia berpikir tentang alam semesta. Anak-anak hebat, selanjutnya upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah yang ketiga adalah dalam bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan, Nabi Muhammad SAW mengembangkan sistem pertahanan dalam bidang militer, yaitu pertama, bermusyawarah dalam menentukan taktik militer. Kedua, mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Ketiga, meminimalkan jumlah korban. Keempat, tidak mudah marah. Kelima, pendelegasian kepemimpinan pasukan. Keenam, membawa tradisi baru tujuan peperangan yakni jihad. Ketujuh, komunikasi militer yang jelas dan tegas. Kedelapan, selalu waspada. Kesembilan, tidak segan turun ke bawah. Kesepuluh, memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Oke anak-anak hebat, jadi kesimpulan materi dalam video ini, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah ada 4, yaitu yang pertama, upaya dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang keagamaan, dan dalam bidang pertahanan. Oke anak-anak hebat, sekian materi Ibu Guru dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.